sehat-sehat ya. Iya. Ayo kita tanya adik-adik gimana kabarnya. Udah siap ya? Gimana kabarnya adik-adik? Sangat amat baik. Oke, kita sekarang memulai ibadah kita nih Kak Renita. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Nanti Kak Regina yang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tanpa kurang suatu apapun yang baik. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya, sehingga kami boleh terus bersuka cita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya kakak aja kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau nyanyikan satu pujian, hatiku penuh nyanyian. Siapkan hati kita mau memuji Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau.
Tuhan untuk pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah telinga kami Tuhan boleh mendengar firman yang akan disampaikan oleh Kak Sophia. Biarlah itu boleh tertanam di hati kami semuanya ya Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Kembali lagi sama kakak, semoga adik-adik masih pada inget ya. Buat yang baru nonton atau baru ngeliat, ini siapa nih kakaknya nih? Perkenalkan, nama kakak Kak Sophia. Dan kali ini kakak dapat kesempatan lagi untuk bagi-bagi atau sharing-sharing firman Tuhan nih ke kalian di minggu ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya buat adik-adik. Ayo diambil Alkitabnya, disiapkan hatinya karena kita akan mau masuk ke firman Tuhan. Nah, untuk kali ini kakak mau ngebahas atau ngebagi-bagi sesuatu tentang sesuatu yang ada kaitannya sama kehidupan kita sehari-hari nih sebagai anak Tuhan, sebagai anak SD, anak SMP ataupun TK ataupun adik-adik yang belum masih sekolah nih. Nah, tentang apa sih itu Kak? Firman yang akan kakak bawakan pada hari ini itu diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai ayat 30. Nah, ayatnya panjang ya. Jadi ayat ini berjudul perumpamaan tentang talenta. Kakak nggak akan bacain ayatnya. Adik-adik di rumah boleh baca sendiri. Tapi di sini kakak mau ngejelasin nih inti dari ayat ini atau inti dari judul Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini tentang apa sih? Oke. Seperti judulnya, perumpamaan tentang talenta. Adik-adik sebelumnya udah pernah dengar belum talenta itu apa? Atau ada yang belum tahu nih talenta itu apa sih Kak? Nah, talenta itu sendiri berasal dari kata talent dalam bahasa Inggris yang itu artinya adalah bakat. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu talenta itu apa, talenta itu bakat. Bakat itu sesuatu yang dikasih sama Tuhan dari kalian lahir dan kalian itu kalau ngelakuin itu tuh kayak bisa aja gitu ya. Contohnya tuh seperti apa? Contohnya itu ada misalnya ada yang punya bakat nyanyi, ada yang punya bakat nari, punya bakat melukis, punya bakat apa lagi? Punya bakat misalnya pintar di matematika dan lain-lain. Jadi ayat ini tuh menjelaskan bahwa ada 3 orang. Yang pertama, orang pertama itu Tuhan kasih talenta 5 buah. Nah, terus orang kedua, misalnya kita pakai nama aja ya. Orang pertama namanya Ana. Nah, Tuhan kasih Ana ini talenta 5 talenta. Anggap talentanya itu pintar bahasa Inggris, matematika, nari, nyanyi, sama melukis. Nah, terus orang B namanya Barbie. Nah, dia punya 3 talenta yang dikasih sama Tuhan. Itu tuh contohnya dia pintar melukis juga misalnya sama kayak anak. Terus dia pintar mewarnai juga sama kayak anak. Tapi yang beda misalnya dia pintar main musik gitu. Nah, terus ada lagi satu nih, si C, si Ciki. Nah, si Ciki misalnya dia didapat 1 aja dikasih sama Tuhan. Talenta apa tuh Kak yang dikasih ke Ciki? Yang dikasih ke Ciki misalnya dia punya talenta pintar main komputer, bisa buat video, bisa buat edit-edit foto, bisa buat poster dan lain-lain. Nah, jadi di ayat 1 Tuhan bilang gini, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, misal nih, adik-adik mau pergi ke luar negeri, mau liburan ke Singapura. Nah, pasti mama dari rumah udah siapin dong. Ini anak kamu bawa dulu nih baju kamu. Habis itu Barbie, kamu tuh nggak usah main pergi aja. Kita tuh mau ke Singapura, jadi kita tuh harus bawa alat-alat. Kamu bawa ini alat-alat mandinya. Terus yang Ciki mau pergi ke Singapura juga, nggak mungkin dong dia tangan kosong bawa ke Singapura. Udah kamu bawa duit aja, pakai kita belanja nanti di sana. Nah, kalau kita mau keluar negeri, mau jalan-jalan, mau liburan aja, kita pasti perlu persiapan. Nah, Tuhan Yesus mau ajarin ke kita, ketika Tuhan bawa kita ke dunia ini, Tuhan tuh nggak mungkin ninggalin kita gitu aja.
Tuhan kasih kita harta. Hartanya bukan uang, karena nggak mungkin anak kecil bayi-bayi dikasih uang kan, habis itu lahir tiba-tiba bawa uang anaknya, nggak mungkin. Tapi yang Tuhan kasih adalah bakat, supaya bakatnya bisa cari harta itu misalnya. Nah, jadi adik-adik yang lahir ke dunia ini itu dibekali sama Tuhan talenta, supaya adik-adik itu di dunia, di bumi itu nggak sulit. Adik-adik bisa pakai sesuatu dari bakat yang Tuhan kasih untuk memuliakan Tuhan lagi. Dan jika adik-adik memuliakan Tuhan, adik-adik pasti bakal diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi itu tuh fungsinya punya talenta. Fungsi punya talenta adalah untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, dan pada nantinya Tuhan akan memberkati siapapun yang memuliakan Tuhan. Nah, tapi ada hal yang menjadi titik poin atau yang menjadi hal yang penting dari ayat ini. Tuhan bilang waktu Ana, Barbie, dan Ciki bawa masing-masing talenta yang berbeda, di ayat selanjutnya Tuhan ngejelasin bahwa ternyata si Ana ini waktu dia pulang, dia bawa 5 talenta lagi. Jadi dia punya 5 talenta. Habis itu waktu di bumi dia hidup bla 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 bla, dia punya talenta tambah lagi 5. Jadinya totalnya dia punya 10 talenta. Lalu ada Barbie nih datang lagi. Hai Tuhan, ini talentaku udah tambah 3. Jadi dia dikasih 3, dia punya lagi tambahan 3 talenta. Jadi totalnya dia punya 6 talenta. Wah, hebat ya si Ana sama si Barbie. Si Ciki nih, dia cuma punya berapa talenta? Dia cuma punya 1 talenta. Baru pas dia datang, dia nggak bisa ngasih apa-apa ternyata sama Tuhan. Dia cuma bilang, Tuhan, saya cuma punya 1 talenta yang Tuhan kasih. Saya tidak bisa tambahin talenta yang Tuhan kasih. Ini yang saya kembalikan yang punyanya Tuhan. Terus dia bilang, terus si malaikat nanya nih, loh, gimana kok talentanya cuma 1, talenta kamu nggak nambah gitu. Lalu si Ciki bilang gini, ya Tuhan, soalnya waktu itu pas Tuhan menempatkan aku di suatu tempat, nah tempatnya itu tuh lagi gersang, terus aku tuh jadinya nggak bisa buat ngasih talenta aku, jadinya aku pendem aja. Nah akhirnya talenta aku nggak berbuah Tuhan, jadinya aku cuma punya 1 aja. Terus Tuhan bilang apa? Tuhan bilang bahwa si Ciki ini jahat dan malas. Loh, kok gitu Tuhan? Kok Cikinya kok dibilang jahat dan malas? Karena apa? Karena Tuhan udah kasih kita talenta 1, walaupun cuma 1 aja, dan kita cuma bisa buahin 1 aja, itu nggak masalah. Karena Tuhan minta bahwa setiap kita itu bersyukur atas apa yang Tuhan udah kasih sama kita. Karena kalau kita nggak pakai talentanya, itu berarti kita nggak bersyukur nih sama Tuhan. Itu berarti kita nih nggak mau memuliakan Tuhan lewat talentanya. Kan tadi fungsinya talenta adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau misalnya talentanya dipendam aja, berarti kita tidak bisa memuliakan Tuhan lewat apa yang Tuhan kasih. Nah jadinya itu adalah bentuk apa? Bentuk tidak ucapan syukur buat Tuhan. Nah yang jadi penting di sini adalah bukan tentang berapa talenta yang kalian punya. Bukan tentang kalian punya 10 talenta terus didiemin terus balikin 10. Bukan kalian punya 3 talenta terus kalian kembangin jadi 2 jadi punya 5 talenta. Bukan. Yang Tuhan mau di sini adalah terus berbuah. Yang mau Tuhan tekanin di sini adalah terus asah apa yang kalian punya. Jadi kalau misalnya kalian punya bakat menari, jangan misalnya disuruh di gereja, ayo main tamborin. Nggak mau, malu. Nah, itu berarti apa? Itu berarti kita nggak bersyukur sama apa yang Tuhan kasih. Tuhan lo kasih kamu bakat nari, masa kamu nggak mau nari buat Tuhan? Nah, jadi intinya adalah adik-adik di rumah, kalau kalian pintar nari, kalian pintar nyanyi, kalian pintar melukis, kalian pintar bahasa Inggris, kalian pintar matematika, apapun yang kalian kuasai, apapun yang udah Tuhan kasih, yang misalnya nih kalian ketemu salah satu bakatnya ini dengan cara, kok aku bisa ya? Itu berarti namanya talenta kalian, itu berarti namanya bakat kalian. Dan hal itu yang harus terus kalian kuasai gitu. Nah tapi jangan berhenti sampai di situ aja, carilah bakat-bakat lainnya. Karena Tuhan bilang
kamu jahat dan malas. Nah, berarti ada kata malas di sini. Berarti lawan katanya kita harus apa? Kita harus rajin. Harus rajin dengan cara terus mau berbuah, terus mau bertumbuh, terus mau berkembang. Jangan sampai misalnya kita udah bisa main musik, misalnya musiknya piano, ya udah main piano aja, nggak usah main yang lain. Nah, itu berarti apa? Itu berarti kita malas. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mau nih coba alat musik yang lain gitu. Siapa tahu Tuhan dari atas menganugerahi kita atau merestui kita untuk mempunyai bakat seperti itu, dan akhirnya kita bisa juga bakat yang lain. Dan akhirnya nanti waktu kita pulang nih dari luar negeri, balik ke negara kita, yang awalnya kita bawa 1 baju jadi berapa baju? Jadi 10 baju karena oleh-oleh. Nah, jadi anggapannya itu adalah kalau kita habis dari luar negeri kita pulang bawa oleh-oleh, berarti kalau kita dari dunia mau balik ke surga kita harus kasih oleh-oleh dong sama Tuhan. Tuhan, ini loh kemarin Tuhan Yesus sudah kasih aku 5 baju, 5 talenta. Ini aku kasih oleh-oleh buat Tuhan Yesus. Jangan sampai nanti ke surga nggak boleh oleh buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedih kan? Nah, jadinya kita harus semangat terus buat adik-adik di rumah. Harus jangan malas-malesan kalau misalnya belajar. Karena siapa tahu bakat kalian adalah salah satu dari pelajaran yang mungkin awalnya kalian nggak suka tapi kalian bisa suka. Jadi buat adik-adik di rumah semangat berproses semuanya. Oke, kalau begitu firman Tuhan pada pagi hari ini telah selesai. Kita akan menutup dengan berdoa. Kalau gitu adik-adik siapkan hatinya dan siapkan tangannya, kita akan berdoa. Mari kita satu ke dalam doa. Ya Tuhan, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu dan anugerah-Mu kepada kami. Dan terima kasih Tuhan atas talenta yang Tuhan telah berikan kepada kami. Apapun talenta yang kami punya Tuhan, berikanlah kami hati yang mau bersyukur. Berikanlah hati kami yang mau untuk terus berproses dan terus berkembang. Supaya Tuhan kami dapat memuji Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan akhirnya nanti ya Tuhan, jika kami kembali pulang ke negeri kami Tuhan, kami bisa kasih oleh-oleh sama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Saatnya pengumuman. Nah, adik-adik, kalian udah dengarkan firman dari Kak Sofia. Kalian udah puji-pujian tadi awal. Sekarang saatnya pengumuman. Gimana firman Tuhannya yang dibawakan oleh Kak Sofia tentang talenta? Pasti terberkati dong kalian tentang talenta itu. Gimana Tuhan memberikan kalian talenta, kalian harus pergunakan dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan dan juga untuk kalian sendiri ya, untuk mengembangkan skill kalian, untuk kalian belajar disiplin untuk mengembangkan talenta itu. Oke? Nah, langsung aja pengumumannya. Pengumuman yang pertama, ibadah online sekolah minggu setiap hari Minggu jam 7 pagi di channel Ada Jawaban TV. Jangan lupa di-subscribe ya, jangan lupa di-share di teman-temannya biar teman-temannya bisa terberkati juga. Kalian juga bisa ngajak teman-temannya untuk ibadah bareng, oke? Nah, yang kedua pengumumannya adalah talenta. Talenta lagi nih. Kalian punya talenta kan? Yang udah tadi Kak Sofia bilang kalian punya talenta. Nah, gimana caranya untuk memuliakan nama Tuhan? Nah, kalian bisa video ini talenta itu. Entah itu memasak, entah itu bernyanyi, entah itu menari, kalian bisa videoin. Kirim di nomor di bawah ini. Nanti akan ditampilkan di saat akhir ibadah. Oke? Segitu aja pengumumannya. Tetap semangat, tetap bersukacita, jaga kesehatan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Oke adik-adik, ibadah telah selesai. Sebelum kita kembali melakukan kegiatan kita mau berdoa dulu. Kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu ke dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, karena telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, apapun Tuhan untuk firman yang telah Tuhan berikan dan Tuhan sampaikan kepada kami hari ini, dapat kami tanam dalam hati kami. Dan bukan hanya itu saja Tuhan, biarkanlah firman itu dapat terus kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, terima kasih juga untuk orang tua kami yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, yang menolong kami dan tidak henti-hentinya membantu kami dalam setiap kesulitan kami Tuhan. Maka bantulah juga ya Tuhan kedua orang tua kami dalam apapun pekerjaannya Tuhan. Semoga Tuhan terus memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan kami, untuk sekolah kami. Mungkin hari-hari ini kami ada yang baru mau ujian akhir, ada yang kami mau udah selesai dan sedang menunggu rapat Tuhan. Apapun hasilnya ya Tuhan nanti dalam ujian kami atau rapat kami, semoga itu dapat diberkati oleh Tuhan. Dan apapun hasilnya ya Tuhan, itu dapat menyenangkan hati kami dan orang-orang di sekitar kami.
Terima kasih Tuhan untuk pendidikan kami, dan kami mau juga berdoa Tuhan untuk kesehatan kami Tuhan. Semoga kami dapat terus sehat terus Tuhan, dan kami dapat melayani Tuhan dalam kehidupan kami setiap harinya. Biarkanlah firman hari ini untuk terus bertumbuh Tuhan dalam talenta kami, dapat menjadi motivasi untuk kami untuk tidak pernah takut, untuk selalu semangat dan selalu mau yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.